Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Baik, untuk sesi fisika pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi. Saya masih fokus pada materi medan listrik. Baik, untuk medan listrik, kemarin kita sudah mempelajari mengenai gaya Coulomb atau gaya listrik. Nah, di mana kita belajar tentang sifat kelistrikan, yaitu pada muatan positif dan muatan negatif. Oke. Kata medan listrik. Dari kata medan adalah suatu wilayah atau area, sehingga medan listrik bisa diartikan yaitu wilayah atau area yang masih dipengaruhi oleh sifat kelistrikan. Nah, sifat kelistrikan ini bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif. Oke. Nah, pengaruh atau sifat kelistrikan tadi itu bisa kuat atau lemah, atau bisa kecil atau besar. Nah, besar kecil atau kuat lemahnya sifat kelistrikan yang mempengaruhi suatu area wilayah, maka kita namakan kuat medan listrik. Nah, bagaimana persamaannya? Kita simak penjelasan saya berikut. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kuat medan listrik adalah besar kecilnya atau kuat lemahnya wilayah yang mendapatkan pengaruh sifat kelistrikan. Kalau kita gambarkan, apabila di situ ada muatan positif, maka sifat kelistrikannya kita gambarkan ini ya. Ini sifat kelistrikannya itu menjauh. Ya, menjauh. Oke. Kemudian untuk muatan negatif, maka sifat kelistrikannya digambarkan pada garis panah masuk. Nah, tadi kita fokus seberapa besar atau seberapa kuatnya sifat kelistrikan itu mempengaruhi suatu wilayah. Ketika ada suatu titik di mana kita beri titik E. Nah, E ini akan mendapatkan pengaruh kelistrikan dari suatu muatan positif, di mana E tadi berjarak R dari muatan. Sehingga sifat kelistrikan tadi kita gunakan persamaan E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana untuk K sendiri adalah tetapan Coulomb, kemudian Q muatan yang tadi memberikan sifat atau pengaruh kelistrikan terhadap titik E, dan R adalah jarak dari muatan ke titik tersebut. Nah, satuannya adalah Newton per Coulomb. Nah, kita akan gunakan persamaan ini dalam contoh soal. Dua muatan A dan B masing-masing 36 mikrocoulomb dan 4 mikrocoulomb. Nah, ini tanda negatif itu menunjukkan jenisnya berbeda. Berarti muatan A positif, B negatif. Terpisah dengan jarak 20 cm di titik C berada pada satu garis lurus kedua muatan tersebut. Kita gambarkan satu garis QA, QB jarak 20 cm, dan titik C di sini adalah berada di 5 cm sebelah kanan muatan B. Hitunglah kuat medan yang dialami oleh titik C akibat kedua muatan tersebut. Nah, kita tulis dulu, diketahui QA-nya muatan 36 mikrocoulomb, kita jadikan coulomb, hasilnya 36 kali 10⁴ min 6. Kemudian QB minus 4 mikrocoulomb ya. Di sini sebenarnya sih boleh
ini tidak dituliskan, hanya untuk membedakan jenis muatannya plus atau minus. Nah, kemudian kita lihat jarak titik C terhadap muatan A, yaitu RAC sebesar, karena di sini 20 maka ditambah 5, 25 cm atau 2,5 kali 10⁻⁻⁴ meter. Kemudian jarak muatan B ke C adalah 5 cm atau 5 kali 10⁻⁴ meter. Kita jadikan satuan SI ya, standarnya. Kemudian untuk tetapan kolomnya, jangan lupa ini harus hafal ya. 9 kali 10⁻⁹ Newton meter persegi per kolom derajat. Oke, kita jawab masing-masing. Karena di situ bahwa titik C itu mendapatkan sifat kemagnetan dari dua muatan. Ya, mendapatkan sifat kemagnetan dari dua muatan. Oke, kita gambarkan. Ini Ki A, kemudian Ki B. Perhatikan ini. Tadi kita sudah mempelajari bahwa garis medan listrik oleh muatan positif itu menjauh. Maka kalau di titik sini, di titik sebelah kanan muatan A, maka kita gambarkan untuk EC. EC di sini muatan kuat medan di titik C akibat dari muatan A ya. Ini kita gambarkan jadi begini. Ini menandakan bahwa kuat medan yang dialami oleh titik C karena ada muatan A. Kemudian yang muatan B ini negatif, maka garisnya karena tadi adalah menuju ke muatan tersebut, kita beri garis tanda panahnya ini. Ini E, C, B. Nah, kalian perhatikan arah tanda panahnya. Untuk muatan A tadi garisnya menjauh, berarti ini sama saja. Medan listrik di titik C itu garisnya cenderung menjauh dari muatan A. Kemudian yang medan listrik di titik C dari muatan B adalah menuju atau mendekati ke muatan titik B. Nah, sehingga kita bisa mencari E untuk CA sama dengan K Ki A per RCA kuadrat. Kita masukkan 9 kali 10⁻⁹ kali 36 kali 10⁻⁶ dibagi jaraknya, maka ada penambahan, ini menjadi 25 cm. Kita tulis 25 kali 10⁻². Oke, maka kita masukkan hasilnya ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi untuk perhitungan kuat medan listrik di titik C karena muatan A, kita gunakan persamaan K Ki A per R C A kuadrat. Kita masukkan datanya. Nah, ini 9 kali 10⁻⁹ kali 36 kali 10⁻⁶ per jaraknya dari A ke C, yaitu 25 kali 10⁻⁴ dikuadratkan. Hasilnya yang ini saya naikkan karena 10⁻⁴ dikuadratkan menjadi 10⁻⁴ naik, ini menjadi positif. Hasilnya adalah 0,5184 kali 10⁻⁷. Ya, ini untuk perkalian pangkatnya, perkalian pangkat. Ini hasilnya ini. Kemudian untuk kuat medan listrik di titik C
C karena muatan B, kita perhatikan, masukkan persamaan K QA per R CB kuadrat. Kita masukkan datanya. Jaraknya dari titik B ke C adalah 5 kali 10 4 min 2 kuadrat. Hasilnya adalah ini. Nah, kita perhatikan karena di sini ada dua garis vektor. Dua garis vektor yang berlawanan arah, satunya ke kanan, satunya ke kiri, maka resultan vektor dari kuat medan itu menjadi, nah ini dikurangkan karena di sini yang besar adalah yang di ECB min ECA. Nah, kita masukkan ya 1,44 kali 10 pangkat 7 dikurangi 0,5184 kali 10 pangkat 7. Hasilnya 0,9216 kali 10 pangkat 7. Nah, artinya bahwa hasil kedua sifat kelistrikan itu adalah 0,9216 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ini mengikuti mana yang yang lebih besar, sehingga kita dapat mengartikan bahwa arah dari medan listrik di titik C, ya, arah medan listrik di titik C adalah menuju muatan QB karena nilainya lebih besar sehingga mengikuti yang di titik B. Demikian untuk penjelasan saya mengenai medan listrik. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti hubungi saya lewat WA pribadi saya, dan simak pelajari nanti. Ketika ada kesulitan, janganlah sungkan untuk mencari tahu jawabannya, ya. Demikian untuk materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.